Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kita kali ini, kami akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pemakaian Bahasa Baku di Media Sosial. Di sini kami dari kelompok 2B yang beranggotakan saya sendiri, Salsabila Noviari, Febriani Utami, Sandika Pratama Asani, Fadil Muhammad Nizam, dan Optika Khotiza. Apa itu bahasa baku dan media sosial? Slide ini akan dibacakan oleh Febriani Utami. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan tentang kata baku. Kata baku merupakan kata yang digunakan yang telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Dalam kehidupan ini, semua golongan masyarakat pasti menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan orang yang berbeda daerah atau berbeda latar belakang, suku, terutama remaja atau orang dewasa, karena mereka lebih sering bertemu dengan orang lain, seperti saat di sekolah, kuliah, di tempat kerja, dan lainnya. Namun, terkadang bahasa yang digunakan tidak baku. Kata baku umumnya sering dipakai pada kalimat resmi atau ragam bahasa baku, baik melalui lisan ataupun tulisan. Kemudian, kata baku dalam bahasa Indonesia juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, baik secara lisan maupun tulisan, kata baku digunakan dalam situasi resmi, seperti surat menyurat dinas, perundang-undangan, karangan ilmiah, laporan penelitian, dan lainnya. Ragam bahasa baku tidak diwarnai atau dicampuri oleh dialek atau logat tertentu. Nah, yang kedua, baik secara lisan maupun tulisan, kata baku menggunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, baik secara lisan maupun tulisan, ragam baku memenuhi fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan objek secara eksplisit dan lengkap. Dan kemudian saya kembalikan kepada moderator. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Sandika Pratama Arsani. Kepada Sandika dipersilakan. Izin melanjutkan, media sosial. Media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai medium atau fasilitator online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai ikatan sosial. Penggunaan bahasa berupa kata, frasa, dan kalimat yang sering digunakan dalam bermedia sosial. Penyisipan bahasa Inggris. Pada umumnya, istilah-istilah bahasa Inggris yang digunakan masyarakat dalam bermedia sosial ada padanannya dalam bahasa Indonesia, seperti kata cutting berpadanan dengan perpotongan dan kata mix berpadanan dengan penyisipan bahasa daerah. Penyisipan bahasa daerah pada saat bermedia sosial juga sering digunakan, seperti kata gimain yang berpadanan dengan kata bagaimana dan kata pakai yang berpadanan dengan kata pakai atau memakai. Penyingkatan kata pada bermedia sosial lumrah digunakan karena dapat memudahkan dalam pengetikan. Kata yang sering digunakan ada enggak yang merupakan singkatan dari tidak dan asbun yang berarti asal bunyi atau bicara. Selanjutnya kembali ke moderator. Pada bab jarang memakai bahasa Indonesia akan dibacakan oleh Fadil Muhammad Nizam. Kepada Fadil Muhammad Nizam dipersilakan. Jaringan pemakaian bahasa baku dalam bermedia sosial. Antara lain dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama, bahasa Inggris. Bahasa Inggris semakin banyak digunakan sebagai bahasa komunikasi orang Indonesia. Yang kedua, pengaruh bahasa Inggris semakin terasa dalam tata dan kosakata bahasa Indonesia. Yang ketiga, masyarakat sudah sangat menguasai bahasanya sehingga tidak mau membuka kamus dan mengetahui tata cara penulisan bahasanya. Yang keempat, rendahnya konsistensi penggunaan istilah bahasa Indonesia dalam bermedia sosial. Selanjutnya, kepada moderator,
Persilakan. Nah, pada slide terakhir ini akan oleh Oktika Khotiza. Kepada Oktika dipersilakan. Selanjutnya, bagaimana cara menanggulangi? Untuk melestarikan bahasa baku, pihak pemerintah baru harus memberikan wawasan yang lebih luas bagi pengguna media sosial dan memberi peringatan bahwa bahasa baku tidak menyeramkan dan kaku. Untuk kita sebagai individu, juga harus membuka diri untuk menggunakan bahasa baku. Selain untuk melestarikan bahasa Indonesia, penggunaan bahasa baku di media sosial juga berguna untuk mengenalkan bahasa Indonesia yang baik di ruang lingkup yang luas. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih telah menyimak presentasi kami kali ini. Mohon maaf pada salah kata. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.